Oke, selamat pagi. Damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian diberikan kesehatan yang baik ya hari ini ya, karena cuaca hari ini lagi banyak nggak stabilnya dan pagi itu sekarang dingin sekali. Sebelum kita mulai perkuliahan psikologi industri hari ini, kita berdoa dulu. Doa saya persilakan. Ya, cukup. Oke, psikologi industri hari ini akan saya mulai dengan materi stres. Stres ya. Stres ini sering banget disampaikan oleh banyak orang terkait banyak hal, tetapi sebenarnya stres itu apa sih? Oke, untuk pembahasan hari ini kita akan mulai dari pengertian, kemudian stresor atau sumber stres, ada penyebab stres, ada jenis stres, dan terakhir stres kerja. Nah, stres, pengertiannya ya. Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang disebabkan oleh tuntutan fisik, atau tuntutan lingkungan, atau tuntutan sosial, atau situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Jadi stres itu berhubungan dengan tuntutan, bersifat atau berpotensi merusak, berpotensi, bukan pasti merusak, tetapi berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Oke ya. Kemudian stres itu adalah suatu tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan subjek. Jadi ini lebih ke tanggapan internal. Internal itu berarti diri kalian sendiri. Kalian mungkin punya masalah internal di dalam diri kalian, perasaan kalian mungkin. Kemudian eksternal yang tadi sudah disebutkan di awal terkait lingkungan atau terkait sosial, yang mencapai titik di mana kalian sudah tidak mampu mengolah atau memprosesnya lagi. Jadi sudah sampai di batas atau bahkan melebihi, ya. Nah, stres itu bersifat individual, kemudian pada dasarnya bersifat merusak jika tidak ada keseimbangan. Jadi kata kuncinya itu di keseimbangan antara daya tahan mental dengan beban yang dirasakan oleh seseorang, ya, beban dan daya tahan. Orang gampang stres itu berarti kemungkinannya berdasarkan definisi ini ya, daya tahannya yang kurang atau beban yang dirasakannya itu terlalu berat. Karena kalau udah berbicara yang dirasakan itu sifatnya subjektif dan daya tahan mental individu setiap orang juga tidak sama. Yang artinya apa? Artinya stres di setiap orang itu akan berbeda berdasarkan dua hal ini tadi, daya tahan atau beban yang dirasakan. Ya, seperti inilah ya. Jadi orang yang mungkin melihat ini dengan daya tahan yang lebih tinggi itu akan langsung dikerjakan dan langsung selesai. Mungkin ya nggak sehari 2 hari, tetapi dalam seminggu bisa selesai. Tetapi untuk beberapa yang mungkin daya tahannya kurang, melihat ini tuh bebannya jadi terasa berat sekali dan tidak mulai dikerjakan. Bahkan cuma dilihatin aja kayak gini. Kalau dilihatin kayak gini aja bisa selesai, ya mungkin semua orang kebanyakan cuma ngeliatin ya. Kemudian sumber stres atau stresor, ya. Stresor itu tidak selalu mengakibatkan gangguan, tidak selalu mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun fisiologis. Sumber stres. Stresor yang sama dapat dipersepsi secara berbeda, yaitu dapat sebagai peristiwa yang positif dan tidak berbahaya atau menjadi peristiwa yang berbahaya dan mengancam. Jadi kembali ke persepsi. Persepsi tadi yang saya sebut di awal terkait daya tahan, kemudian terkait beban yang dirasakan itu hubungannya dengan persepsi. Ya, jadi persepsi seorang tentang sesuatu itu sedikit banyak menentukan level stres seseorang terhadap sesuatu itu gitu. Ya, terganggu atau tidaknya individu tergantung pada persepsinya terhadap peristiwa yang dialami. Jadi faktor kunci dari stres adalah persepsi seseorang dan penilaian terhadap situasi dan kemampuannya untuk menghadapi atau mengambil manfaat dari situasi yang dihadapi. Persepsi. Persepsi ini ada hubungannya dengan daya tahan tadi, kemudian terkait dengan beban yang dirasakan tadi.
Nah, faktor kunci dari stres adalah persepsi seseorang. Contohnya gimana? Contohnya gini, orang yang sudah terbiasa, menurut saya ya, orang yang sudah terbiasa mungkin sejak kecil melewati masa-masa bullying. Jadi ketika dia kecil mungkin sampai di masa remajanya dia sering dibully, kemudian setelah dia menemukan solusi yang paling mantap, itu pasti ada kayak pergumulan di dalam dirinya gitu ya. Kemudian dia menemukan cara yang paling baik untuk dirinya bertahan. Nanti ketika dia dewasa itu udah nggak mempan dibully. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai daya tahan yang berbeda gitu. Ketimbang yang tidak pernah dibully, kemudian dewasa baru dibully. Itu impact-nya atau beban yang dirasakannya kan berbeda. Ya, jadi persepsi seseorang terhadap sesuatu itu menentukan apakah sesuatu itu bakal bikin dia stres atau tidak. Nah, persepsi itu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan. Jadi kata kuncinya persepsi itu pengalaman. Pengalaman seseorang terhadap sesuatu. Orang-orang yang mempunyai pengalaman terhadap suatu hewan tertentu, misalnya anjing, ya, anjing terutama. Ketika di masa kecilnya sampai dewasa, hubungannya dia dengan hewan tersebut baik, ya setiap kali dia melihat anjing, reaksinya akan selalu baik. Tapi ketika di suatu masa di hidupnya, terutama di masa kecilnya, dia mungkin pernah dilukai atau bahkan sampai digigit anjing ya. Itu sampai masa dewasanya akan trauma itu. Artinya apa? Ketika dia melihat anjing, persepsinya akan lain. Si A yang pertama ketika ditanya, kalau kamu ketemu anjing gimana? Biasa-biasa aja. Lah si B, ketika ditanya, kamu ketemu anjing gimana? Wah, jangan. Nggak mau, saya nggak berani. Pengalaman ya, itu hubungannya dengan persepsi. Kemudian ada kata lagi kognisi. Kognisi itu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Jadi hubungannya persepsi dengan kognisi di mana? Kognisi itu bisa dibilang kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan atau usaha mengenali sesuatu melalui persepsinya sendiri. Ya, hubungannya persepsi dengan kognisi. Jadi kognisi itu bisa dibilang memperoleh persepsi. Bagaimana cara memperoleh persepsi? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan melalui persepsinya lebih tepatnya. Bukan bagaimana cara memperoleh persepsi, memperoleh pengetahuan melalui persepsi, melalui pengalamannya, ya. Nah, penyebab stresor itu ada dua, kurang lebih ada grup stresor. Biasanya ini hubungannya dengan lingkungan ini. Berasal dari situasi maupun keadaan di dalam perusahaan, ya kurangnya kerjasama, kurangnya komunikasi, konflik antar individu, ini hubungannya dengan intrapersonal kalau ada hubungannya antar individu ya. Kemudian individual stressor, penyebab stres yang berasal dari individu, tipe kepribadian, kontrol, persepsi. Nah, persepsi kan. Tingkat ketabahan dalam menghadapi konflik, tingkat ketabahan itu tadi hubungannya dengan daya tahan mental, kemudian hubungannya kembali lagi ke persepsi. Jadi beban yang sama itu belum tentu akan diterima dengan daya tahan yang sama gitu. Kalau daya tahannya nggak sama, bisa dipastikan ya kalau lebih kuat ya nggak ngefek ya. Tapi kalau ternyata daya tahannya lemah, ya bisa mulai stres. Semakin tinggi bebannya, semakin tinggi juga stresnya. Nah kan, ya. Ini yang tadi disebut grup stresor. Jadi ketika tuntutan itu banyak sekali dari eksternal, dari teman, dari saudara, dari orang tua, dari anak mungkin, ponakan. Kalau kalian mungkin lebih banyak sama pacar ya. Stres lah, dikuat-kuatin lah. Nah, jenis stres apakah selalu sifatnya negatif? Enggak. Ya, jenis stres itu ada eustress, hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, eustress.
Kemudian ada distres, hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, bersifat merusak. Ayo stres, emang ada Pak stres yang bersifat positif? Ada. Yaitu akan kembali ke daya tahan ini, daya tahan. Contohnya gini, tadi kan disebutkan ya, ketika stres itu hubungannya juga dengan tuntutan fisik. Jadi para binaragawan itu selalu mengkondisikan dirinya dalam keadaan stres secara fisik. Tetapi ketika stres itu datang, apakah mereka terus berhenti? Enggak ya. Kalau kita mau nyontoh dari para binaragawan itu atau para bodybuilding itu kayak Aderai dan teman-temannya, itu mereka mulai mentreatment atau memperlakukan stres itu secara bertahap. Enggak tiba-tiba mereka ngangkat beban 100 kilo itu enggak. Mereka kan mengkondisikan dirinya mulai dari hal-hal yang sifatnya mungkin ringan dulu. Dengan sengaja ya, bukan dengan tidak sengaja, dengan sengaja. Ngangkat beban itu dengan sengaja, bukan enggak sengaja ngangkat 100 kilo gitu enggak. Dengan sengaja bertahap mungkin dari 5, 10, 25, 50 sampai akhirnya mereka bisa mencapai 100. Jadi itu sehat dan positif. Kenapa? Karena efeknya ke mereka ya selain badannya sehat, ketika mereka harus mengangkat beban secara fisik ini ya kita bicara ya, secara fisik mengangkat beban yang mungkin beratnya sama dengan yang biasa mereka bawa di atau mereka angkat di gym, itu jadi mudah buat mereka. Nah, itu yang tadi saya sebutkan sebagai daya tahan. Daya tahan terhadap tuntutan ya, daya tahan mental. Jadi beban 100 kilo untuk mereka yang sudah terbiasa berlatih itu tidak akan membuat mereka stres karena sudah biasa. Beda dengan mereka yang tidak pernah berlatih atau mungkin tidak pernah mencoba mengangkat beban seperti itu, ketika dikenai beban ya langsung stres. Bersifat pada dasarnya bersifat merusak jika tidak ada keseimbangan. Jadi pelatihan daya tahan itu penting. Orang itu hidup selalu ada masalah. Kalau tidak pernah kena masalah, biasanya gampang stres. Tapi orang yang terus-menerus ya mungkin tidak sengaja, biasanya masalah itu kan tidak sengaja. Atau berusaha men-challenge dirinya untuk berusaha lebih kuat, lebih baik. Itu melatih diri, itu ada hubungannya dengan daya tahan juga. Beda dengan distress. Tadi kita ngomong eustress ya, yang sifatnya positif. Sekarang kita ngomong yang distress yang bersifat tidak sehat, destruktif. Jadi kalau kemarin tuh belum lama kita masih berbicara dalam konsep binaraga ya. Ada salah satu binaragawan yang mungkin berusaha mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Tetapi ternyata beban yang berusaha dia angkat itu melebihi batas kemampuannya. Dan akhirnya dia terluka gitu. Jadi pelatihan atau pengembangan diri itu penting sekali karena untuk mengukur sejauh mana seseorang itu ambang batasnya sampai sekuat atau sejauh apa gitu. Ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa jika itu melebihi atau berada di ambang batas seseorang itu akan cenderung bersifat destruktif. Apalagi kalau kita tidak tahu ambang batas atau break point kita itu di mana gitu. Tiba-tiba dibebani beban sebegitu banyak, tiba-tiba stres. Kemudian di stres sendiri ada dua macam ya. Yang tadi bersifat negatif itu ada hyperstress, stres negatif yang muncul ketika seseorang dipaksa untuk menjalankan lebih dari yang dibutuhkan. Jadi ini bahasanya dipaksa. Dipaksa dikenai beban terus-menerus sampai akhirnya stres atau hipostres bahkan. Hipostres itu apa? Bahkan tidak ada beban sampai bosan. Kalau kalian mungkin pernah dengar istilah gabut, masuk gabut. Nah, itu hipostres itu. Jadi orang masuk kerja di dalam kantor nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya bosen. Itu bisa bikin stres. Karena setiap orang itu punya keinginan kadang-kadang untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan diri. Jadikan dirinya lebih baik atau paling nggak melakukan sesuatu yang dihargai oleh seseorang. Tapi kalau diam sama sekali nggak ngapa-ngapain itu malah stres sendiri.
Nah, itu namanya hipostres. Kita masuk ke stres kerja. Ya, stres kerja. Stres kerja dapat diartikan sebagai stres dengan sumber stres atau stresor itu bidang pekerjaannya. Kalian kerja di rumah sakit, kalian kerja di eh, perguruan tinggi, kalian kerja di konstruksi, itu akan punya stresor atau sumber stres yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non-fisik. Kalau kalian bekerja di tempat-tempat yang bising, bising ya, bising itu misalnya di pabrik atau di bengkel, itu ada penyebab stres yang berasal dari hal-hal yang bersifat fisik, bersifat fisik, misalnya suara. Suara itu secara nggak langsung bikin orang stres, secara langsung bahkan. Contoh paling gampang kalau kalian lagi jalan tiba-tiba ada orang berteriak di sebelah kalian. Ya kalau berteriaknya sekali, kalau berteriaknya terus-menerus kan bikin stres dan cenderung malah ke arah destruktif ya. Jadi ada reaksi seseorang terhadap stres itu ada fisiologis, ada psikologis, dan ada perilaku. Reaksinya macam-macam. Paling parah lagi kalau reaksinya tadi itu bersifat destruktif. Nah, ini lingkungan kerja yang tadi saya bilang tuh berpotensi sebagai stresor kerja, kebisingan misalnya, suhu ruangan, kebisingan, pencahayaan kurang, itu semua bisa menimbulkan stres juga. Ya, jadi stresor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan yang dapat menimbulkan stres kerja. Tuntutan pekerjaan itu bikin stres, ya ya namanya tuntutan kan. Tetapi orang yang sudah terbiasa dengan tuntutan-tuntutan yang buat dia itu bukan suatu hal yang berat, itu nggak akan berpengaruh, nggak akan stres. Tapi untuk seorang yang belum pernah atau mungkin jarang sekali diberi tuntutan kerja, begitu dikasih langsung mungkin stres. Ya kayak gini lah, ya. Yang terbiasa dengan yang tidak terbiasa, yang terlatih dengan yang tidak terlatih, yang hal-hal seperti ini kadang memang dalam kondisi stres itu memang disarankan kita untuk meminta bantuan, jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri itu efeknya nanti bisa kemana-mana. Maksudnya kalau kalian stres dan tidak berusaha mengeluarkan stres itu, dalam artian entah itu melalui komunikasi verbal atau melalui kegiatan fisik, itu akan merusak diri kalian sendiri nantinya. Nah, ini sumber-sumber stres kerja terdiri dari 4 ya, kondisi, situasi, tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait lingkungan juga, kemudian pekerjaannya itu sendiri, tuntutan dari pekerjaan itu sendiri. Kalau saya kasih contoh misalnya sales marketing yang punya target mungkin dalam sebulan harus menjual berapa ratus atau berapa ribu unit. Nah, itu pekerjaannya itu, tuntutan pekerjaannya itu. Jadi ketika targetnya nggak tercapai, stres, ya otomatis lah stres. Karena ada konsekuensi yang menunggu di belakangnya ketika tuntutan itu tidak terpenuhi. Kemudian ada job requirement atau status pekerjaan yang tidak jelas. Ini juga jelas bikin orang stres. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja, Anda mengharapkan suatu peningkatan entah di dalam kualitas diri Anda ataupun di dalam hal yang Anda terima dari perusahaan. Tetapi ketika status pekerjaannya tidak jelas, kalian bilang, loh saya kerjanya sebagai ini, tapi kok dikasih tugasnya si A. Si A itu kan tugasnya bukan ini. Kok saya diberi tugasnya si B. Si B kan tugasnya bukan ini. Nah ini yang bikin orang stres. Karena apa? Job desk-nya sendiri nggak jelas. Akhirnya kerjaan itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk di satu orang, padahal orang lain tidak mengerjakan apa-apa. Itu secara internal sendiri eh, kita bingung, tapi dari eksternal sendiri yang seperti itu jelas-jelas eh, membuat kita semakin stres ya, semakin stres. Tanggapan kan, respon terhadap suatu kegiatan internal atau eksternal. Kemudian penyebab berikutnya adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Tadi sudah disebutkan di awal antar individu. Itu yang disebut dengan hubungan interpersonal. Ya tidak semua orang memang cocok dengan kalian ya. Ada yang oke, yang enggak. Di semua lingkungan kerja pasti ada orang-orang yang seperti itu. Itu gimana pintar-pintarnya kalian mengelola kalau bahasa kerennya itu circle kalian.
Karena circle kalian itu sedikit banyak akan menentukan sejauh mana nanti kalian bisa berkembang. Jangan sampai salah milih circle. Oke, gejala stres ya, ada psikologis yang hubungannya dengan mental dan pikiran, ada gejala fisik. Nah, ini ada gejala fisik, ada gejala perilaku. Gejala psikologis itu menjadi sensitif, orang stres itu cenderung sensitif, kemudian mendam perasaan sampai depresi ya. Makanya yang tadi saya bilang stres itu harus dilepaskan, jangan dipendam karena kalau itu berakhir sampai ke depresi, nah ini penanganannya akan lebih rumit lagi. Terkait depresi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini kita bahas satu pertemuan sendiri karena ini efeknya berat sekali untuk seseorang. Kemudian ada kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi. Nah, ini gejala psikologis seseorang yang stres. Diajak ngomong nggak fokus, mengerjakan sesuatu nggak selesai-selesai. Ini karena udah lelah mentalnya, sudah lelah gitu ya. Ya, ya seperti inilah kira-kira sudah capek, sudah lelah itu tuntutannya terlalu banyak sampai akhirnya nggak bisa mengerjakan atau bergerak melakukan sesuatu. Kemudian gejala fisiologis itu gejala fisik, stres itu ada hubungannya dengan imun ternyata ya. Kemudian ada sindrom kelelahan kronis, kemudian ada gangguan tidur. Wah, ini kalau fisiknya udah kena seperti ini, penyakit itu gampang masuk. Kalau penyakit udah gampang masuk, ya akhirnya semua produktivitas kalian akan terganggu. Produktivitas itu berarti hal yang bisa kalian hasilkan di dalam pekerjaan kalian. Karena ini hubungannya dengan stres kerja. Kalian sakit, nggak bisa masuk, nggak bisa kerja. Produktivitas pasti turun. Harusnya bulan itu bisa menyelesaikan proyek A, tetapi karena sakit, nggak bisa. Apalagi sakitnya karena stres. Stresnya disebabkan oleh pekerjaan itu. Nah, itu kan cuma kayak muter-muter aja kan. Makanya kalian harus pintar-pintar mencari atau melatih diri, membangun daya tahan mental tadi itu. Karena beban itu akan, cenderungnya beban itu akan bertambah ya, bukan berkurang. Jadi kalau kalian tidak meningkatkan kemampuan diri kalian, entah itu skill, ya nanti ujung-ujungnya akan berparu dengan daya tahan mental kalian. Kalian bakal gampang stres nanti. Hmm, ya kayak gini lah ya. Work from home, tetapi masih harus jaga anak, masih harus diganggu anak pas kerja. Gimana nggak stres tuh coba jadi ibu-ibu kayak gini nih. Ya work from home itu ada keuntungannya juga sih ya. Maksudnya memang kondisi memaksa kita untuk work from home saat itu kemarin pas lagi ada COVID. Tapi stres itu malah lebih tinggi karena apa? Lingkungan kerjanya. Kalian kerja masuk kantor itu nggak ketemu, mungkin anak nggak kalian bawa gitu ya. Kalian nggak perlu merhatiin atau jagain anak-anak. Tapi ketika work from home, tuntutan kerja ada plus tuntutan rumah tangga di satu tempat yang sama. Stres banget nih pasti Bu ini. Kemudian perilaku. Nah, perilaku makan yang tidak normal, waktu prestasi turun, produktivitas turun, menunda, menghindari, absen dari pekerjaan. Itu salah satu gejala perilaku stres. Ya, kalau udah mulai sering bolos, sering nggak kelihatan, nggak pernah ngerjain tugas. Nah, itu mungkin stres. Tapi yang harus kalian perhatikan dulu itu sumber stresnya apa gitu. Ya, akar masalah stresnya itu yang harus kalian cari. Karena kalau kalian tidak tahu sumber masalahnya, sumber stresnya, ya nggak akan kalian bisa selesaikan gitu. Akhirnya cuma apa? Muncul di gejala-gejala mulai dari fisiologis tadi, kemudian psikis, dan perilaku. Jadi pastikan dulu kalian paham atau pikirlah, introspeksi lah. Kalau bingung bisa tanya sama yang lebih berpengalaman terkait ini. Kalian stres sebabnya apa? Kalian daya tahan mentalnya yang masih kurang itu yang di sebelah mana? Apakah beban yang terlalu berlebihan atau memang daya tahan mental kalian yang kurang? Terus caranya meningkatkan daya tahan mental itu gimana? Ini ya. Jadi kalau kalian lihat teman-teman di kanan kiri kalian mulai ada gejala-gejala
nggak pernah kelihatan di kampus, itu jangan-jangan stres atau memang nggak fokus. Menurunnya fokus itu kan hubungannya sama stres juga sedikit banyak. Ya, ya, ya nggak se ekstrim inilah. Tapi ya kurang lebih. Ini gambarnya orangnya udah capek banget tapi masih diberi pekerjaan. Nah, manajemen stres. Manajemen stres itu berarti mengetahui gejala-gejala terjadinya stres. Harus tahu gejala-gejalanya, ya. Kemudian mengidentifikasi penyebab. Nah, tadi saya sudah bilang, identifikasi penyebabnya dan dilakukan penanganan terhadap sumbernya. Nah, ibarat orang sakit itu kalian harus tahu sumber sakitnya, jangan salah kasih obat. Karena bilangnya demam, dikasih obat penurun panas. Ternyata demamnya penyebabnya karena infeksi. Penurun panas itu cuma nurunin panas tapi nggak nyembuhin infeksinya. Cari akar masalahnya, identifikasi. Kemudian penanganannya, restrukturasi pekerjaan, meningkatkan komunikasi, program kesehatan, gathering, dukungan terhadap karyawan yang berkeluarga. Nah, ini hal-hal di lingkungan pekerjaan yang bisa mengurangi stres dalam lingkungan pekerjaan. Contohnya kayak gini, ini kantor biasa ini ya. Ada tuntutan pekerjaannya, layoutnya kantoran banget lah. Tetapi kantor itu ketika di layout seperti ini, ya, itu akan beda gitu. Tetap ada tuntutan pekerjaan, ya, tetap ada yang harus dikerjakan, iya, tetapi ketika layoutnya dibikin lebih soft, itu stresnya akan jauh lebih berkurang. Harapannya seperti itu. Atau dibuat seperti ini mungkin ya. Jadi banyak sekarang tempat-tempat kerja yang mengadopsi kantor-kantor yang sifatnya lebih santai gitu, nggak terlalu formal. Tujuannya utamanya untuk mengurangi stres sebenarnya. Nah, ini contoh penanganan ya. Sekarang itu lagi tren kata-kata healing. Jadi healing itu hubungannya dengan eh, sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya untuk mengurangi stres. Kalau menghilangkan stres sepertinya tidak mungkin. Tuntutan hidup itu ada setiap hari. Tetapi untuk mengurangi itu bisa pakai istilah healing. Orang-orang sekarang senang banget pakai healing. Liburan, jadi healing dari burnout dan stres kerja. Burnout, apa itu burnout? Healing, ya kayak gini ya. Atau ke jalan-jalan ke sini. Pahami dulu stres. Kalau kalian kira-kira stres, pahami dulu sebabnya. Kemudian coba ditangani. Jangan lari. Nggak bisa lari dari stres. Tuntutan itu akan selalu ada. Tinggal gimana kalian menyikapinya dan menanganinya. Ya. Nah, tugas untuk minggu depan, nanti kita akan membahas stres ini lebih lanjut lagi. Cari jurnal yang berhubungan dengan stres. Baca ya, baca abstrak sama kesimpulannya, wajib dulu. Terus kemudian metode penelitiannya apa, diperhatikan. Nggak perlu paham, baca aja dulu. Kemudian sumber referensi yang digunakan ada berapa di jurnal tersebut, cari satu jurnal aja. Kemudian presentasikan di depan kelas di pertemuan minggu depan. Ya, sekalian kita bahas lebih dalam lagi terkait stres ini. Dicatat, jangan cuma dilihatin. Kalau kalian misalnya minggu depan tidak membawa tugas ini, ya kena nanti di penilaian kalian. Oke ya, kerjakan tugasnya. Oke, jika ada yang tidak ditanyakan, silahkan WhatsApp saya langsung. Jika tidak, kuliah hari ini akan saya akhiri. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin kalian tanyakan bisa di minggu depan di kuliah offline kita eh, bahas kalian dengan tugasnya tadi. Oke, jadi perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu di kuliah offline berikutnya. Ya, terima kasih.